Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat, rahmat, karunia-Nya dan nikmat sehingga kita masih menjalankan keaktifan kehidupan kita sehari-hari dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi. Semoga kelak di akhir yaumul kiamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum singkat tentang dahsyatnya berdoa. Sesungguhnya doa adalah perisai yang paling ampuh dan kunci segala kebajikan. Doa termasuk salah satu kesenangan dunia. Seorang yang pernah menikmati lezatnya, maka ia dapat mengerti, dan seorang tidak pernah menikmati lezatnya, maka ia akan menyimpang. Siapapun yang dibuka baginya pintu untuk berdoa dan ia gemar berdoa, maka pintu kebajikan, rahmat dan berkah telah dibuka baginya. Karena itu, hendaknya ia selalu berdoa dan memperbanyaknya dengan sungguh-sungguh. Disebutkan bahwa Umar ibnul Khattab radhiyallahu berkata, sesungguhnya aku tidak dapat menjamin dikabulkannya doa setiap orang, tetapi aku hanya dapat memohon untuk mereka, dan setiap aku berdoa pasti doaku dikabulkan. Seorang salaf berkata, sesungguhnya aku sangat butuh kepada Allah sehingga dibukakan bagiku lezatnya bermunajat kepadanya, sehingga aku tidak senang jika permohonanku dipercepat pengabulannya. Doa sangatlah baik, terutama doa di dalam sujud, dan ia mempunyai rahasia tersendiri seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka berbanyaklah berdoa ketika dalam bersujud, karena doa dalam sujud jarang ditolak, dan keutamaan doa dan pengaruhnya pernah diterangkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Hanya saja dalam berdoa, seseorang mukmin harus mengerti tata keramanya kepada Allah, karena siapapun yang tidak bertata krama kepada Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan. Di antara tata krama berdoa adalah sebelum berdoa hendaknya ia menyelidiki dosa-dosa yang telah ia lakukan, sehingga ia menghadapi kesulitan demi kesulitan, sehingga ia dapat memperbaiki segala kekurangannya. Karena segala cobaan yang datang hanyalah karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Seperti yang diucapkan oleh Imam Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu, nuzila bala'un illa bidambin wala rufi'a illa bidaubah. Cobaan tidak akan diturunkan kecuali adanya suatu dosa, dan tidak akan diangkat kecuali adanya taubat. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, takutlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan penuh ikhlas dalam setiap waktu, dan bertawassulah dengan kemurahan dan keutamaan Allah yang maha luas. Mohonlah kepada Allah semoga kita diberi kebaikan, petunjuk, takwa, kemudahan dan petunjuk
dalam segala urusan kita dan bagi segenap kaum muslimin. Perbanyaklah amal-amal soleh. Mohonlah kepada Tuhan kita dengan penuh rasa takut dan harap. Jadilah sebagai orang-orang yang khusyuk. Sungguhnya Dia maha dekat dan maha menerima segala doa seperti yang disebutkan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza ta'an falyastajibu li wal yu'minu billa'allahum yarsudun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku berkata kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Dan maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan, dan semoga bermanfaat bagi kita kaum muslimin wal muslimat. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.